Kenapa ada orang duduk atau berdiri bersama dengan kekasihnya bisa berjam-jam, tapi bersama Allah 7 menit pun tidak kuat? Berarti qalbunya yang ada masalah. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika telah rusak kecocokannya, maka rusaklah semua yang di tubuh. Ala wahyal qalb. Ala bahasa Arab itu litanbih, artinya ketahuilah gitu. Wahyal qalb itu adalah qalbu. Saya tidak mau berbicara ini qalbu secara kedokteran, walaupun hadis ini bisa dibawa ke ilmu tib, ilmu kedokteran, tapi itu ilmu rohani. Al-qalb, karena kata qalbu di Quran lebih dari 100 kali dengan jamak dan mufrad, ada lebih dari 100 kali, semua menyebutkan tentang ahwal rohani, bukan ahwal jasmani. Jadi jika ada dokter ngotot menggunakan hadis ini untuk perkara yang zahir, silakan. Tapi kita menggunakan hadis ini sesuai yang diturunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika si qalbu itu tawadhu, maka rukuknya terasa nikmat. Maka Bapak Saudara Allah, ketika imam itu kunut, tidak ada perasaan ingin keluar dari imam jika tidak berkunut. Perasaannya biasa aja, bisa ikut kunut, bisa tidak, tapi tidak ada perasaan ingin keluar dari imam. Imamnya ahli bid'ah, nggak ada perasaan itu. Terbersih ada perkataan itu di kolbu, dia sudah rusak. Bagaimana mungkin di dalam sholat kita buruk sangka dan mengatakan seseorang itu buruk gitu? Betapa buruknya rohani ini. Oleh karena itu kami, meskipun misalnya diimami oleh seseorang yang tidak hafal Quran, bacaannya salah-salah, itu kita biarin aja dulu. Nanti selesai sholat, kalau nggak ada orang, baru kita kasih tahu. Kenapa? Siapa yang menggerakkan dia jadi imam? Salah siapa kita nggak maju jadi imam? Gitu. Bapak selamatkan Allah, satu kali guru kami wafat, Maulana Syekh Muhammad Nuruddin Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Ketika beliau wafat, itu hujan Masya Allah. Imam Az-Zahabi menyebutkan suatu perkataan dari seorang imam ahli hadis di abad ke-6 Hijriah. Apa kata beliau? Ciri-ciri seseorang itu meninggal dirahmati Allah, maka Allah kirim malaikat dalam bentuk awan, fayughfar lahu, maka diampuni kepadanya. Kalau guru saya ini bukan hanya awan, itu hujan dari beliau sakaratul maut sampai esok pagi, sampai kemudian kita kuburkan, itu hujan gak berhenti. Apa yang ajaib? Keluar dari rumah, itu rumah gadang ya, turun dari rumah itu ketika kita bawa keranda, itu hujan berhenti. Kayak ada yang kendaliin. Masuk masjid, hujan deras, dan itu sangat ajaib. Ketika selesai sholat, kita zikir, tahlil, segala macam, kami keluar, hujan berhenti. Tapi di saat ketika mau jadi imam, orang yang beliau angkat jadi wakilnya, itu seorang yang ummi, bacaan Qur'annya gak bagus. Tiba-tiba ada seorang murid yang dianggap telah durhaka oleh beliau, ingin tebar pesona jadi imam, padahal gak ada yang nyuruh beliau. Awalnya mau narik dia untuk turun, tapi tiba-tiba beliau dapat ilham dari kolbunya sendiri yang bicara. Apa kata kolbunya? Hei, kamu tidak usah emosi. Yang menggerakkan dia ke depan siapa? Itu Allah, bukan kamu, bukan dia. Dipikir-pikir, wah saya juga gak hafiz Quran. Ya sudah. Nah itu ya, itu adabnya. Maka saya tidak pernah lagi marah waktu, karena jenggot saya nggak terlalu panjang, celana saya kadang jingkrang kadang tidak. Satu kali di satu masjid kita masuk, semua jamaah udah siap mempersilakan saya jadi imam karena saya ustadz di situ. Tiba-tiba dia nyelonong dari luar masjid keluar masuk, dan kita lihat, wow, penampilannya sangat perfect. Celananya jingkrang, jenggotnya panjang, pakai kopiah, emang sangat perfect.
tapi nggak salam, nggak kalam. Ya udah, akhirnya saya yang komat. Kenapa? Ingat kalimat yang tadi. Siapa yang menggerakkan dia? Allah. Karena seandainya dia jadi makmum, dia akan benci kepada saya. Dan salah satu imam yang Allah tidak ridhoi jika makmumnya tidak ridho kepadanya, jika ridhonya tidak berkaitan dengan syariat, tidak masalah. Tapi kalau berkaitan, itu bermasalah. Maka kita biarkan, ya. Saya ikutin aja. Ya, yang saya lihat bukan dia, tapi yang saya lihat adalah gerakan-gerakan dari Allah Ta'ala. Bapak Ibu Saudara makan Allah, kalau orang begitu, kira-kira kebencian keluar nggak dari kalbunya? Insya Allah keluar, ya. Baik.